Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan video pembelajaran dengan Asep Ahmad di channel Mbak Boy. Baik, materi untuk kali ini adalah permainan bulu tangkis. Baik, sebelum ke teknik dasar, kita mengingatkan kembali untuk sejarah singkat permainan bulu tangkis. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula pencipta olahraga bulu tangkis. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok punya permainan bernama jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa sudah berkembang di Inggris dengan nama battledore and shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukul selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebut sebagai badminton. Jadi badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebut sebagai badminton. Jadi badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1991, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu Baik, berikutnya adalah peraturan bulu tangkis. Yang harus ada yang pertama adalah perlengkapannya dulu, perlengkapan bulu tangkis. Satu, ada raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Yang kedua, alatnya adalah kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 atau 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok adalah 64 sampai 74 mm. Yang kedua adalah untuk jumlah pemain. Untuk jumlah pemain, yang pertama ada tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua adalah ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Yang ketiga ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Yang ketiga, penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu.
Yang keempat adalah penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin sampai 21. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau jus, pertandingan akan dilakukan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Yang kelima adalah pelanggaran di permainan bulu tangkis. 1. Kok menyangkut di net. Kedua, raket menyentuh net saat memukul kok. Ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Keempat, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Keenam, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Ketujuh, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kedelapan, kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur-ngulur waktu dalam pertandingan. Pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Berikutnya adalah untuk ukuran lapangan permainan bulu tangkis. Di sini udah tersedia gambarnya. Panjang 13,40 meter, kemudian lebarnya 6,10 meter. Di gambar sudah terlihat ukuran-ukurannya. Baik, rinciannya ukuran lapangan standar PBSI. Panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,5 meter. Jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,7 meter atau permainan ganda. Jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,4 meter. Permainan tunggal. Sedangkan ukuran lapangan standar BWF panjang 13,4 meter tunggal dan ganda. Lebar 5,18 meter tunggal dan 6,1 meter adalah ganda. Sekarang untuk teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, cara memegang raket. Ini ada gambarnya masing-masing. Ya, teknik memegang raket sebagai berikut. 1. Teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang kedua adalah teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Yang kedua, posisi badan atau sikap berdiri. Sikap berdiri dalam permainan bulu tangkis. Badan bertumpu pada kedua kaki. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Yang ketiga adalah kerja kaki.
Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu kerja kaki punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Yang keempat, servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya kok meluncur dan akan jatuh sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua adalah forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang ketiga adalah backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Yang kelima, cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop shot, drive, netting, dan smash. Yang pertama, lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Yang kedua, drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Kemudian netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Kemudian smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Baik, itu adalah video singkat untuk permainan bulu tangkis yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Serta mengingatkan kepada semuanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk video ini. Dan akhir kata, tidak lupa-lupanya, jangan lupa membiasakan mencuci tangan, menggunakan sabun, dan membiasakan keluar rumah menggunakan masker. Itu aja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.